Hari Krishna, Prabhu dan Mataji. Hari ini adalah hari yang sangat mujur bagi kita. Hari ini adalah hari Odan Sasti. Ya, Guru Maharaj pernah bercerita bahwa pada saat Odan Sasti, ya di Manipur itu mereka melaksanakan puja dan mempersembahkan pakaian khusus untuk Sri Jagannath di sana. Jadi Guru Maharaj memilih hari kemunculan beliau pada hari Odan Sasti ini. Jadi setelah Sripad Maharaj, beliau adalah seorang Vaishnava, sadhu guru Vaishnava, dan beliau juga sebagaimana dijelaskan oleh Srila Prabhupada bahwa Manipur adalah negara Vaishnava dan raja-rajanya itu adalah para Vaishnava, dan beliau juga Raja Manipur ini membangun tempel-tempel Krishna baik di Mayapur atau di Navadvip dan juga di Vrindavan seperti itu. Dan di kedua tempat itu arca-arca yang kemudian yang didirikan oleh Raja Puri, ya, kemudian tanggung jawab pemujaan lebih lanjut dipercayakan kepada Srila Sripad Maharaj. Sebagaimana kita ketahui di Navadvip ada tempel Gopal di sana, arca Gopal di sana, dan sebelumnya itu juga didirikan oleh Raja Puri dan kemudian dijadikan pusat kegiatan pengajaran dari Srila Sripad Maharaj di sana. Dan juga di Vrindavan, khususnya di Radhakund, di sana juga ada tempel Gopal yang juga dibangun oleh Raja Puri, dan kemudian sampai sekarang pengelolaannya lebih lanjut diserahkan kepada Sripad Maharaj. Dan juga di sana Srila Sripad Maharaj disemadikan seperti itu. Jadi ini membuktikan bahwa Guru Maharaj, Sripad Maharaj, beliau adalah seorang Vaishnava yang agung, yang mulia, dan dipercaya oleh Raja Puri sebagai pelanjut daripada generasi daripada Arjuna. Ya, Arjuna pernah datang ke Manipur dan mengawini putri daripada Raja Manipur, karena Raja Manipur tidak memiliki keturunan. Jadi Arjuna diberikan kesempatan untuk mengawini putrinya, tapi dengan syarat bahwa nanti putranya yang lahir itu akan menjadi raja di Puri seperti itu, dan itu juga dipenuhi. Karena itu putra daripada Arjuna di Manipur itu bernama Babruwana. Ya. Dan ketika pertama kali Srila Sripad Maharaj bertemu dengan Prabhupada di Amerika, ya, jadi beliau sangat bangga sekali, ya, bertemu dengan murid beliau seperti itu, dan beliau mengatakan bahwa Manipur adalah negara Vaishnava, dan beliau diberikan tugas, Sripad Maharaj diberikan tugas oleh Srila Prabhupada untuk tetap menjaga Manipur itu tetap menjadi negara Vaishnava seperti itu. Ya, karena itu Srila Sripad Maharaj berusaha untuk mendirikan tempel ISKCON di sana yang diberikan nama Mani Mandir. Ya, dan untuk mendukung pembangunan itu juga beberapa penyembah dari Bali, dari Jember, ya, ditugaskan oleh Srila Sripad Maharaj untuk bisa mengukir dan membantu di sana seperti itu. Ya, yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa Srila Prabhupada sangat bangga sekali, ya, mendapatkan seorang murid yang saintis. Ketika itu Srila Sripad Maharaj sedang menyelesaikan doktor beliau di Amerika, di Virgin University, dan ketika kemudian Srila Sripad Maharaj bertemu dengan Srila Prabhupada diantar oleh teman beliau, ya, kemudian Srila Sripad Maharaj ingin berhenti dari kuliah beliau
karena sebenarnya hanya tinggal menulis disertasi saja seperti itu, dan beliau ingin berserah diri sepenuhnya kepada Srila Prabhupada. Tapi Srila Prabhupada mengatakan, tidak, jangan kamu berhenti, kamu harus menyelesaikan doktor kamu ini, dan ya, saya berharap kamu menjadi tangan saya untuk mengajarkan pengetahuan kesedaran Krishna ini di kalangan para ilmiah, para ilmuwan seperti itu. Jadi itu perintah pertama yang disampaikan oleh Srila Prabhupada. Baru pertama kali beliau bertemu seperti itu. Jadi selanjutnya dibuat tuntunan dari Srila Prabhupada, ya, kemudian Sripad Maharaj menyelesaikan doktor beliau, dan kemudian sepenuhnya berserah diri kepada Srila Prabhupada dan mendedikasikan seluruh hidup beliau untuk melaksanakan perintah Srila Prabhupada. Kemudian tahun 77 ketika Srila Prabhupada sudah menjelang mengakhiri lila beliau di Vrindavan, dan ketika itulah pertama kali atas perintah Srila Prabhupada, Sripad Maharaj berusaha untuk mengadakan seminar ilmiah, ya, di Acculturation of Science and Religion seperti itu. Dan Sripad Maharaj mengundang beberapa ilmuwan, para profesor, guru besar seperti itu untuk hadir di Vrindavan dan melaksanakan program seminar ilmiah itu dengan sangat sukses, dan dibuat tuntunan Srila Prabhupada. Dia setiap saat menyampaikan progres daripada acara itu, dan ketika itu berakhir dengan baik, Srila Prabhupada sangat puas sekali, sangat bangga sekali seperti itu. Dan dari semenjak itu kemudian bergulir beliau melaksanakan kongres ilmiah ini, Science and Religion Initiative seperti itu. Ya, kemudian beliau membuat seminar yang kedua di Bombay, dan ketika itu Srila Sripad Maharaj sudah datang ke Bali, ke Indonesia, dan beliau mengharapkan kita bisa mengundang salah satu ilmuwan dari Indonesia untuk menghadiri seminar itu seperti itu. Dan ketika itu kita masih ada hubungan baik dengan salah satu dosen dosen sastra di profesor ataupun doktor di Universitas Indonesia, Profesor Pradipto, ya, dan atas saran daripada His Grace Gora Mandala Bumi Prabu Gora, ya, beliau memperkenalkan dengan Sripad Maharaj, dan kemudian beliau diberikan undangan khusus untuk bisa menghadiri konferensi Science and Religion di Bombay seperti itu. Dan satu hal yang paling yang sering Sripad Maharaj sampaikan, ya, ketika beliau akan menyelenggarakan seminar ilmiah di Prancis, ya, di Paris, ya, dan beliau memerlukan dana sekitar $50,000 ketika itu. Dan salah satu God Brother beliau, ya, sudah beliau mempunyai uang yang cukup banyak, dan ketika Sripad Maharaj menyampaikan kepada beliau ingin meminjam dana itu untuk membiayai seminar dan konferensi ini, ya, sebelumnya beliau sudah berjanji, ya, pada saatnya saya akan memberikan begitu. Tapi pada saat dana itu diperlukan, seminggu sebelumnya dana itu sangat diperlukan untuk membayar gedung, untuk membiayai para ilmuwan yang diundang seperti itu. Dan God Brother beliau mengatakan, oh, uang itu tidak ada lagi, saya sudah tanamkan investasi seperti itu, dan beliau sama sekali tidak bisa memberikan dana itu seperti itu. Dan ketika itu beliau sangat kecewa sekali, ya, dan beliau menceritakan ini kepada kami, kepada kita, dan apa yang harus saya lakukan seperti itu. Dan akhirnya beliau hanya berdoa kepada Srila Prabhupada, ya, karena ini adalah misi Srila Prabhupada, karena ini adalah perintah dari Srila Prabhupada, dan saya berusaha untuk melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin kemudian Guru Maharaj mempunyai keyakinan yang penuh pada Srila Prabhupada,
pasti Srila Prabhupada akan membantu saya seperti itu. Dan ketika itu kita masih ingat, dan kita kita penyembah-penyembah dan murid-murid beliau di Bali ini berusaha untuk mengumpulkan dana dari para penyembah, dari para penyembah yang mempunyai dana lebih seperti itu, berkontribusi sehingga ketika itu berkumpul kurang lebih $5,000, ya, 50 juta ketika itu. Dan Ram Vallabha Prabhu berangkat ke Itali, ya, untuk mengikuti, karena beliau diundang untuk menjadi salah satu pembicara ketika itu. Dan akhirnya beliau menyumbangkan dana itu kepada Sripad Maharaj. Dan tepat pada waktunya saat dana-dana itu diperlukan, maka ada yang menyampaikan meminjamkan dana itu seperti itu. Jadi inilah keyakinan seorang murid kepada guru. Ketika murid itu berusaha untuk melaksanakan perintah guru dengan sebaik-baiknya, ya pasti guru akan mengatur sedemikian rupa agar program tersebut dapat berlangsung dengan baik, ya. Dan ini naknya kita sebagai sisya dari guru kita masing-masing, naknya kita mempunyai keyakinan yang kokoh kepada guru kita, kepada perintah guru. Dan ketika kita siap untuk melaksanakan perintah dari guru kita, maka segala fasilitas akan diberikan, ya, walaupun tidak langsung, pasti kita akan diuji terlebih dahulu sejauh mana kita akan mempunyai determinasi, keteguhan hati dan keyakinan yang kokoh untuk kita bisa melaksanakan perintah itu. Dan ketika kita siap dan bisa melewati segala tantangan, segala ujian yang diberikan, segala hambatan yang menghambat kita, dan kita tetap fokus pada tujuan, pada perintah guru itu, maka akhirnya guru akan membantu kita, Krishna akan membantu kita. Karena apa yang diperintahkan oleh guru itu juga adalah keinginan daripada Krishna seperti itu. Karena itu kita bisa melihat sukses ini pada Sripad Maharaj. Waktu 1 menit. Yes, ya. Karena beliau sepenuhnya berdedikasi kepada Srila Prabhupada dan melaksanakan perintah dari Srila Prabhupada. Karena itu atas perlindungan dari Srila Prabhupada, ya, atas perlindungan dari Krishna Gauranga Mahaprabhu, maka beliau sukses melaksanakan segala perintah Prabhupada menjadi keinginan Prabhupada. Dan beliau juga melayani Srila Prabhupada dalam 2 hal. Satu dalam bidang studi pengajaran ilmiah, dan bahkan beliau menjadi ambasador di PBB. Beliau mendirikan bersama teman-teman anggota ilmuwan beliau mendirikan URI, United Religion Initiative. Dan konferensi pertama untuk Southeast Asia, ya, beliau adakan di Bali, di salah satu hotel di Kuta, ya. Dan kita ketika itu mengundang Gus Dur dan beberapa banyak kalangan yang hadir ketika itu seperti itu. Jadi itulah Sripad Maharaj. Dan untuk laporan tadi dari murid-murid Sripad Maharaj dari berbagai unit, saya sangat bangga, saya senang mendengarkannya. Dan saya yakin bahwa Sripad Maharaj pasti sangat senang, sangat bahagia melihat apa yang beliau perintahkan dilakukan dengan baik. Dan saya berjanji kepada grup Ranganiketan, mudah-mudahan di waktu yang tidak terlalu lama, Ranganiketan kita ini bisa pentas di Perth, Australia, ya. Karena waktu kunjungan kami ke Perth, kita sudah hubungan baik sekali dengan Presiden Temple di sana. Dan pesan dari Mataji Anuradha sudah saya sampaikan bahwa beliau ingin beliau mengirim WhatsApp kepada saya, Pak, tolong sampaikan supaya Ranganiketan bisa pentas di sana begitu. Awalnya saya ragu karena saya belum sempat bicara begitu. Akhirnya menjelang beberapa hari, 4 hari, 5 hari menjelang akhir dari kunjungan kami, ketika kami memberikan kelas Srimad Bhagavatam, Presiden Tempelnya sangat terkesan. Dan mulai saat itu menjadi hubungan kami menjadi sangat baik, ya. Dan kemudian kami menyampaikan keinginan dari
Mataji Anuradha, dan itu disambut dengan baik sekali. Karena di Kuat sekarang mereka sudah mempunyai tanah yang cukup luas untuk membangun tempel yang baru. Ya, dan saya menyarankan untuk menggali dana dengan cara mengundang kesenian kita di sana, dan mereka setuju seperti itu. Dan semoga atas karunia Selassie Padma, ya, apa yang menjadi inspirasi ataupun cita-cita kini dapat berlangsung dan Ranganiketan bisa pentas di Australia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hare Krishna. Jai Selassie Padma Biasa Puja ki jai. Ranganiketan ki jai. Hare Krishna.